Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas atau kita akan mencoba menggunakan aplikasi SPSS. Namun kali ini kami menggunakan aplikasi SPSS versi 21 ya. Jadi aplikasi SPSS ini merupakan salah satu aplikasi statistik ya yang dapat memberikan atau kita dapat aplikasikan untuk mempelajari ilmu-ilmu statistik, yang mana sebagai sivitas akademika teknik informatika, mempelajari statistik sangat membantu dalam memahami ilmu data science, machine learning, dan sistem paket. Jadi untuk pembahasan pertama ini kita akan mengawali dari hal-hal yang paling simpel. Selamat menyaksikan. Oke, di aplikasi SPSS seperti pada tampilan view di atas ada dua worksheet ya, ada data view dan variable view. Tampilannya mirip-mirip pada aplikasi Microsoft Excel. Ada yang mana kita tahu ada kolom dan baris. Nah, di sini yang perlu kita ketahui bahwa data view adalah menunjukkan nilai dari data aktual, sedangkan variable view menampilkan informasi mengenai variabel yang digunakan. Pada data view, baris mewakili kasus, responden atau item yang ada, kolom berisi variabel data, sedangkan sel berisi data dalam tiap variabel. Sel hanya berisi data, bukan rumus seperti pada Microsoft Excel tentunya. Sedangkan pada variable view, ada 11 kolom identitas, yaitu name, type, weight, decimal, label, value, missing, column, alignment, measure, and role. Yang mana pada identitas kolom name ini merupakan input dengan nama variabel, dan tipe merupakan jenis variabel. Ada 9 tipe yang dapat digunakan, namun yang paling sering digunakan hanya 3, yaitu numerik, date, maupun string. Dan width merupakan untuk menentukan jumlah karakter ya, lebar karakter. Decimal untuk menentukan jumlah digit di belakang koma. Label, keterangan yang lebih lengkap mengenai variabel ya. Kalau misalnya pada name-nya kurang menjelaskan sebuah variabel tersebut, di label kita bisa menguraikan lebih rinci. Nah, value digunakan untuk memasukkan angka yang mewakili data non numerik. Misalnya contoh angka 1 mewakili atau mendefinisikan mengenai jenis kelamin pria misalnya, dan angka 2 mendefinisikan mengenai jenis kelamin wanita. Pada kolom missing, pemberlakuan untuk nilai yang kosong ya. Kolom menentukan lebar kolom di layar editor. Alignment merupakan tata letak ya pada tiap sel. Measure menentukan jenis pengukuran data. Kolom ini sangat penting karena dari jenis pengukuran data akan ditentukan jenis analisis yang digunakan. Ada 3, yaitu skala, ordinal, maupun nominal. Ini nanti akan kita bahas lebih jelas dan ini harus wajib kita lebih memahami lebih dulu apa itu penggunaan skala, apa itu penggunaan ordinal dan nominal. Nanti kita akan ulang-ulang untuk membahas ini kemudian. Dan kolom role adalah menentukan peranan variabel dalam analisis data nantinya. Oke, sekarang kita langsung coba menggunakan atau menginput penentuan variabel dan penentuan data-data di dalamnya. Oke, hal yang sama juga pada aplikasi misalnya Excel. Untuk menyimpan file ya, berada pada menu file, baru pilih save ya. Nah, ini kan belum ada, jadi kita coba dulu ya. Misalnya kita input mengenai variabel pertama adalah name.
tipenya adalah numerik ya, karena angka. Jadi NIM, misalnya NIM ada berapa karakter ya. Di sini penentuannya ya, ada tadi saya jelaskan, ada NIM, ada koma, ada dot, dan sebagainya. Misalnya angka NIM ditentukan dalam sebuah kampus ada berapa karakter, misalnya katakanlah 10 karakter ya, jadi otomatis dia tidak menggunakan angka desimal, jadi kita nolkan saja. Oke, yang lainnya kita kosongkan. Ini juga bisa dijelaskan tanpa label, misalnya nomor induk mahasiswa. Oke, lanjut pada misal nama mahasiswa. Oh ya, pada penginputan nama name ya pada variabel ini tidak, kalau misalnya ada karakter spasi harus karena dia menolak karakter spasi, maka kalau misalnya ada 2 karakter kita hubungkan dengan underscore ya. Nama mahasiswa, tipe datanya adalah string ya, string karakter, kita tulis misalnya 50 ya, maksudnya 50 karakter, 50 karakter nama ya, termasuk spasi dan titik. Ini sudah terlalu banyak ini 50, tapi oke lah untuk lebih supaya lebih memenuhi semua unsur nama. Oke, lanjut ke tanggal lahir. Tanggal lahir kita tipe datanya tentu date ya, date. Nah sini ada tipe ya, atau ada format date-nya, ada misalnya 2 digit di depan itu adalah date, tanggal, selanjutnya di garis datar 4 digit, setelahnya itu adalah month, adalah bulan, lalu garis datar lagi 4 digitnya adalah tahun ya, kita ambil ini misalnya. Tanggal lahir oke, sudah. Tempat lahir ya, tempat lahir misalnya, oh ya, dia menggunakan tipe string juga. Oke, kita tulis dulu misalnya tempatnya buat kota. Katakanlah selanjutnya IPK ya, IPK dia menggunakan numerik. IPK ada, karena akan maksimal IPK maksimal 4, berarti dia menggunakan lebar karakter 1 dan 2 di belakang koma. Oke. Oh, ini 2. Binding number too late. Oh iya, nggak bisa lah, lebar karakter termasuk karakter 2 jadi 3 ya. Oke. Jenis kelamin. Oke, jenis kelamin menggunakan tipe bisa string ya, string. Namun oke lah, karena ini masih pembahasan pertama, kita input dulu string. Oke, 8. Ya. Kenapa di sini selain penentuan jenis kelamin ini kita bisa mengambil variabel numerik sebenarnya, nanti dia akan mendefinisikan. Jadi nanti kita akan buat pendefinisian. Nanti kalau kita memilih numerik, misalnya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pemilihan misalnya angka atau angka 1 itu mewakili laki-laki dan angka 2 mewakili perempuan. Nah, kita penentuannya di variabel tipenya adalah numerik. Namun di sini untuk tahap awal dulu kita mengambil dulu untuk tipe data string ya, string. Oke. Ya, sudah cukup ya, kayaknya cukup. Jenis kelamin. Oke. Lanjut untuk pengisian datanya, kita masuk pada worksheet data view. Oke, seperti ini tampilannya ya. Oke, di sini penginputannya silakan menginput ya data nama-namanya. Oke. Misalnya ada 5 data ya. Contoh ya, ambil name misalnya 300.
Oke, misalnya 3 nama, 3 nomor induk, nama mahasiswa misalnya Rudi pertama, Dinda awal ambil. Oke, tanggal lahir ya, tanggal lahir misalnya ya 10. Oh ya, tanggal lahir ini tadi mengikuti format date yang telah kita definisikan ya di awal. Misalnya tadi mana tanggal lahir date ya. Jadi formatnya adalah 2 digit atau 2 karakter, itu adalah menjelaskan mengenai tanggal atau date. Lalu garis datar 4 digit setelahnya yaitu menjelaskan tentang bulan, dan 4 digit terakhir itu adalah menjelaskan tahun. Oke, kita kembali. Jadi misalnya tanggal 20 Maret ya. Maret 2000 ya. Oh, udah mau ya. 20 4 digit ya. Oh iya, Maret 4 digit saja. Ups. Aduh, tanggal lahir nggak mau ya. Date 2 mon. Oh 3 ya, 3 karakter ya. Sorry. Nah, ini repot ini, jadi kita belajar ya dari pertama ya, ada 2. Jadi langkah kesalahan itu adalah adalah guru yang paling baik ya. Oke, jangan takut salah untuk belajar. Kita lanjut ya. Tanggal lahir misalnya 20 Maret, ternyata tadi 3 karakter saja ya untuk bulan, baru tahun 4. Oke, next. Selanjutnya untuk tanggal 1 ya, karena dia membutuhkan 2 digit jadi ada 0 di depan, 01. Misalnya Januari 2000. Oke, misalnya 30. Tidak mau dia. 30 Desember 2000. Oke. Mana tadi? Oh, menggunakan bahasa Inggris lagi nih kayaknya. Nah, ya berarti dia menggunakan format Inggris ya. Tempat lahir misalnya Bau-Bau, Kendari, Wanci. Oke, IPK misalnya 3,45, 3,00, 3,21. Oke, jenis kelamin Rudi laki-laki ya. Perempuan. Laki-laki. Oke, sampai pada tahap ini kita telah selesai menginput dan membuat variabel. Jadi pada pembuatan variabel itu berada pada menu variabel view. Di sini ada penjelasan tentang variabel-variabel yang kita input. Oh ya, selanjutnya kita akan misalnya di sini kan penentuan alignment tadi ya. Ini bisa kita buat, penentuannya ada dari sini penentuannya alignment. Misalnya dari variabel name, alignmentnya adalah rata kanan ya. Selanjutnya nama mahasiswa adalah rata kiri. Nah, untuk membuatnya rata tengah, langsung saja di sini penentuannya rata tengah. Oke. Satu aplikasi saja ya untuk pengaplikasiannya. Oke, sampai tahap ini kita langsung melihat bahwa semua telah rata tengah. Nah, mudah bukan penggunaannya? Selanjutnya untuk melakukan penyimpanan data sama seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya. Jadi kita pilih menu file, baru pilih save bisa juga ya, atau save. Misalnya contoh saya simpan di sini ya, praktek 1 SPSS. Sebaiknya dibuatkan satu folder ya, folder lain. Oke, save, tersimpan ya. Ini langsung dalam output dokumen kompres. Oke, pada tahap itu sudah.
Oke, langkah selanjutnya kita akan tadi mempraktekkan ya. Di sini kan tadi jenis kelamin saya input data stringnya, data tipe datanya adalah string. Nah, bagaimana saya akan tambahkan satu variabel lagi, yang mana jenis kelamin itu kita tipe data numerik seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dia angka 1 menjelaskan bahwa dia adalah laki-laki dan angka 2 menjelaskan dia adalah angka perempuan. Oke, kita tambahkan satu ya. Tambahkan satu nama variabel, misalnya jenis kelaminnya, jenis kelamin dia numerik. Oke, numerik. Selanjutnya tanpa ada digit. Oke, nah value. Nah, penginputannya berada di sini ya. Sudah berhasil tipe data numerik with terlibat datanya 1. Ini penginputan nilainya, nilai. Jadi kalau nilai 1 itu menjelaskan bahwa dia laki-laki. Ya. Selanjutnya untuk nilai 2 itu menjelaskan untuk bahwa dia adalah perempuan. Oke. Nah, sini telah berhasil. Sekarang kita uji coba masuk ke data view ya. Sini sudah ada tambahan satu karakter, satu variabel maksud saya, variabel JK maksud jenis kelamin. Penginputannya tadi kita langsung menginputkan saja angka 1 misalnya. Nah, dia otomatis kan menginput bahwa 1 itu langsung didefinisikan sebagai jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya Dinda perempuan, kedua ter angka. Oke, di sini untuk melakukan alignment ya rata, kita kembali ke sini. Alignment center. Oke, kembali lagi. Nah, berhasil ya. Nah, mudah bukan? Jadi di sini ada langkah-langkah yang bagi Anda ya, bagi teman-teman rekan-rekan yang sudah menggunakan atau biasa di Excel, setelah di transform menggunakan kerja di SPSS, ada hal-hal yang lebih dimudahkan. Nah, ini salah satu contohnya. Dan kemudian akan ada contoh-contoh atau praktik-praktik yang lain yang akan kita urai pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.